Selamat datang di channel Bayana Craft. Buat yang pertama kali bergabung, jangan lupa klik subscribe, tekan loncengnya, like dan komen, serta share agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Pada tutorial kali ini kita akan membuat travel bag mini, kecil bentuknya, tetapi memuat begitu banyak barang yang cocok, amat sangat cocok digunakan ketika kita akan bepergian sekitar 1 atau 2 hari. Jadi tidak perlu membawa tas yang cukup besar, cukup ini saja karena ini juga sudah cukup memuat banyak sekali barang. Bagaimana cara buatnya? Mari kita buat. Buat kotak dengan ukuran 38 x 28. Pada tepi atas buat penanda 4 cm dari tepi kiri dan 4 cm dari tepi kanan. Lalu tarik garis hingga membentuk trapesium. Buat penanda bangun trapesium tepi atas 3,5 cm dari kiri dan 3,5 cm dari kanan, kemudian 3,5 cm ke arah bawah kanan dan kiri. Sedangkan untuk bagian bawah buat penanda 4 cm dari tepi bawah kanan dan kiri dan 4 cm dari bawah menuju ke atas. Lalu buat lengkungan atas bawah kanan kiri untuk menghubungkan penanda tersebut. Ini akan menjadi pola untuk inner, kita butuh 2 buah inner. Dari tepi atas buat penanda ke arah bawah 16 cm kiri dan kanan. Lalu tarik garis untuk menghubungkan penanda 16 cm tersebut. Kemudian buat penanda 1 cm ke arah atas dan 1 cm ke arah bawah dari 16 cm. Area non-arsir akan menjadi kombinasi atas outer. Kita butuh 2 buah kain outer untuk kombinasi atas. Area non-arsir akan menjadi kombinasi bawah untuk outer. Dan kita butuh 2 buah kain kombinasi bawah untuk outer. Buat kotak berukuran 44 x 8 cm dan ini akan menjadi pola untuk lidah reds. Kita butuh 2 buah outer dan 2 buah inner. Buat kotak berukuran 15 x 27 cm dan ini akan menjadi pola untuk guset. Kita butuh 2 buah outer dan 2 buah inner. Buat kotak berukuran 22 x 15 cm dan ini akan menjadi pola bawah. Kita butuh 1 buah outer dan 1 buah inner. Buat kotak berukuran 20 x 10 dan ini akan menjadi pola untuk kantong luar. Kita butuh 1 buah outer dan 1 buah inner. Ini adalah 2 outer kombinasi atas, 2 buah. Kemudian outer kombinasi bawah juga 2 buah. Ini adalah 2 buah inner. 2 buah inner. 2 buah lidah resleting outer dan 2 buah lidah resleting inner. Ini adalah kain bawah, outer dan inner. 2 buah guset, outer dan 2 buah guset inner. Kain kantong, outer dan inner. Resleting 44 cm dan 2 buah kepala resleting. Webbing untuk sling bag dengan panjang 150 cm. Kemudian 2 buah dengan ukuran 10 cm masing-masing. Dan 2 buah dengan ukuran 70 cm masing-masing. 1 buah ring jalan, 2 buah pengait, dan 2 buah ring D. Dan kita akan rangkai terlebih dahulu handle. Ambil potongan 10 cm, kemudian masukkan ring D dan lipat, kemudian jahit di pinggiran keduanya hingga hasilnya seperti ini. Kemudian ambil kain webbing untuk sling bag, masukkan ring jalan, balik, kemudian kita lipat 2 kali seperti ini. Lalu kita jahit kotak dan silang. Hasilnya sebagai berikut, kotak dan silang. Kemudian luruskan webbing ini. Kita akan masukkan pengait. Luruskan terlebih dahulu. Di ujung satunya masukkan pengait dengan posisi sebagai berikut. Sehingga ketika bertemu dengan lipatan, posisinya sebagai berikut. Lalu ujung webbing kita masukkan kembali ke ring jalan. Dan kita akan masukkan pengait yang kedua. Pengait yang kedua dimasukkan dengan posisi sebagai berikut. Kita masukkan seperti ini, sejajar dengan ring jalan. Kemudian kita lipat 2. Sama seperti sebelumnya, kita akan jahit silang dan kotak. Hasilnya sebagai berikut. Handle sling bag kita sudah jadi. Ambil handle 70 cm, kemudian lipat 2 dan buat penanda tengah. Saya menggunakan kapur yang mudah dihapus. Kemudian dari penanda tengah itu buat
penanda 15 cm ke kanan dan 15 cm ke kiri. Pada penanda 15 cm ini kita lipat, kemudian kita klip di luar dari penanda. Usahakan di luar dari penanda agar tidak mengganggu proses jahit. Kita lipat hanya di bagian 15 cm ini. Dan kita akan jahit mulai dari penanda menuju penanda. Jadi lipatannya kita jahit dari penanda hingga penanda. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dan kita lakukan untuk webbing 70 cm satunya. Kita punya dua, sehingga kita punya dua. Ambil kain kantong, tumpuk dengan sisi bagus saling berhadapan, kemudian kita jahit satu sisi saja dengan kampu 1 cm seperti ini. Kemudian kita balikan, sekarang kedua sisi buruk saling bertemu dan kita akan jahit tindas hanya di sisi yang terjahit. Seperti ini hasilnya. Kemudian ambil kain outer atas, kombinasi outer atas kita lipat dua, kemudian kita buat penanda tengah dengan cara menggunting cekris seperti ini. Begitu juga dengan kantong, hanya bagian bawahnya saja yang kita cekris. Lalu kita posisikan penanda tengah bertemu dengan penanda tengah seperti ini. Kita klip, lalu kita akan jahit 3 sisi, kiri, bawah, dan kanan. Dan hasilnya sebagai berikut. Kantong sudah terpasang. Kemudian kita ambil handle 70 cm. Di bagian atas, tepi atas, kombinasi atas, kita buat penanda 8 cm ke kiri dan 8 cm ke kanan. 8 cm ke kiri dan 8 cm ke kanan. Kemudian kita posisikan bagian dalam dari webbing berada di posisi 8 cm itu, kanan dan kiri. Jadi posisi dalam dari webbing berada pada penanda 8 cm. Kita klip dan kita posisikan jarum agar webbing tidak bergerak ketika kita jahit. Kemudian kita akan jahit. Bisa juga dengan kita sisipkan label jika ada. Kita sisipkan label. Kemudian kita akan jahit webbing terlebih dahulu. Kita buat penanda 3 cm dari tepi atas kombinasi atas pada webbing. Ini 3 cm. Nanti kita akan jahit membentuk siku, membentuk sudut seperti ini. Kita akan jahit pinggiran-pinggiran webbing. Kemudian di bagian atas kita buat sudut seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita buat dan kita jahit kanan dan kiri. Lalu jahit juga kombinasi atas satunya dengan webbing yang sama, webbing 70 cm dengan jarak yang sama. 8 cm di bagian atas, 8 cm bawah juga, kemudian dari tepi atas di bagian webbing 3 cm. Dengan hasil sebagai berikut, membentuk sudut di atas sama. Kemudian ambil kombinasi bawah, kita buat penanda tengahnya dengan cara melipat dan gunting cekris. Dan posisikan tumpuk dengan kain kombinasi atas, penanda tengah saling bertemu seperti ini. Kita pertemukan bagian yang lurus dengan yang lurus, kemudian kita akan jahit dengan kampu 1 cm. Hasilnya sebagai berikut, kita buka. Kemudian kita arahkan semua kampu ke arah kombinasi bawah. Ke arah kombinasi bawah, lalu kita jahit tindas di bagian kombinasi bawahnya saja. Dengan hasil sebagai berikut. Perhatikan di bagian belakang semua kampu berada di bagian bawah. Kita lakukan hal yang sama untuk outer satunya sehingga kita punya 2 buah outer yang siap digunakan. Kemudian lidah reds kita gunting cekris untuk membuat penanda tengah baik kain outer maupun kain inner dan resleting. Lalu tumpuk kain outer saja. Penanda tengah bertemu dengan penanda tengah. Di bagian atas resleting kita tumpuk dengan outer, sisi bagus menghadap ke bawah seperti ini, penanda tengah saling bertemu di sisi atas resleting. Kemudian kita jahit dari ujung sampai ujung. Hasilnya sebagai berikut. Lalu kita ambil kain inner. Kita tumpuk inner dengan outer dengan sisi bagus kain saling berhadapan. Di sisi resleting yang terjahit sama seperti tadi. Sisi resleting yang terjahit, kemudian penanda tengah saling bertemu seperti ini. Kita klip. Lalu kita akan jahit, tetapi tidak jahitnya dari ujung sampai ujung. Di bagian inner yang kita jahit hanya 2 cm. Kita buat penanda 2 cm dari tepi kanan dan tepi kiri. Hanya 2 cm. Tepi kanan dan kiri. Dan kita akan jahit dari penanda ke penanda seperti ini. Lalu kita buka tumpukan.
Kita tumpuk kembali dengan sisi buruk yang saling berhadapan. Kali ini sisi buruk saling berhadapan. Lalu kita akan jahit tindas, dan jahit tindasnya tidak dari ujung sampai ujung, tetapi dari 2 cm ke 2 cm. Jadi kita buat dulu penanda 2 cm dan 2 cm kanan dan kiri, kemudian kita jahit tindas pada penanda tersebut. Hasilnya sebagai berikut. Seperti ini. Jadi bagian inner tidak ikut terjahit. Yang terjahit full hanya bagian outernya saja. Dan kita akan pasang lidah reds outer dan inner satunya dengan cara yang sama sehingga hasilnya sebagai berikut. Lalu pasang kepala resleting, 2 kepala resleting, 1 dari ujung pertama dan 1 lagi di ujung satunya. Pasang dulu yang pertama, kemudian kita akan tarik sampai mendekati ujung kedua. Kita tarik hingga mendekati ujung kedua, kemudian masukkan kepala resleting yang kedua dan tarik ke tengah. Ambil webbing 10 cm dengan ring D, kemudian kita posisikan di ujung lidah red, salah satu ujung lidah red seperti ini, hanya outernya saja, dengan posisi yang tidak mepet. Jadi ujung webbing tidak mepet dengan ujung lidah red, masih disisakan seperti ini. Dan kita jahit webbing di sisi satunya dengan posisi yang tidak sama. Jadi kalau misalnya yang satu ada di sebelah belakang, di lidah red belakang, maka yang kedua ada di bagian depan seperti ini. Jadi saling berseberangan dan hanya outer saja yang terjahit. Kemudian kita ambil guset dan bawah outer. Kita akan melakukan pengecekan pola. Lalu buat penanda tengah untuk bagian bawah. Pertemukan bagian bawah dengan guset dengan sisi bagus saling berhadapan. Kemudian kita jahit dengan kampuh 1 cm seperti ini. Dan kita akan jahit tindas. Kita akan melakukan proses pengecekan dan kita hanya butuh 1 sisi saja. Ini sudah jahit tindas dan kita butuh bagian outer, kemudian lidah reds kita pertemukan seperti ini. Lidah redsnya boleh innernya ikut. Kita akan mengecek terlebih dahulu, kemudian kita pasang klip seolah-olah kita akan menjahit. Jadi lengkungkan lidah red sesuai dengan lengkungan dari pola outer. Seperti ini. Hanya di 1 sisi saja, Kita lengkungkan lidah red sesuai dengan lengkungan dari outer. Kemudian di bagian bawah pertemukan pola bawah dengan penanda tengah bagian bawah dan kita klip. Kita klip hingga bagian guset. Juga kita lengkungkan seolah-olah kita akan menjahit bagian guset ini pada bagian outer. Kita klip untuk mempertemukan guset dengan lidah reds. Kemudian bisa dilihat, perhatikan bahwa ketika bertemu lidah reds dengan guset ada sisa. Kemudian kita beri penanda pada guset ujung dari lidah reds. Jadi ujung lidah redsnya di mana? Kemudian kita berikan penanda. Nah, ini adalah ujung dari lidah reds. Dari penanda tersebut kita buat penanda 1 cm ke atas. Penanda 1 cm ke atas, kita lepaskan klip. Kita boleh lepaskan klip. Dari penanda itu kita buat garis. Dari penanda atas itu kita buat garis. Dan yang bagian atas itu adalah bagian yang akan kita buang. Karena ternyata pola yang kita buat berlebih. Kita gunting. Dan kita akan lakukan pengguntingan untuk pola guset outer satunya dan 2 buah pola guset lainnya. Jika perlu, pola yang sudah kita buat juga kita revisi agar ketika nanti kita menggunakannya kita tidak perlu melakukan proses pengecekan ulang. Nah, sekarang kita akan merangkai bagian inner terlebih dahulu. Guset bertemu dengan lidah red seperti ini. Hanya bagian inner saja. Pertemukan guset dengan lidah red. Kemudian klip. Outer jangan ikut terklip, jangan ikut terjahit. Karena kita akan menjahit dengan teknik lahiran. Kita klip terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita jahit dengan kampuh 1 cm tanpa membuat outer ikut terjahit. Kemudian kita jahit tindas seperti ini. Agar kuat kita jahit tindas. Kita pasang juga guset di sisi lidah red satunya. Seperti ini hasilnya. Lalu bagian bawah kita buat penanda tengahnya dengan cara melipat. Dibuat penanda tengah juga di bagian bawah. Pertemukan ujung guset dengan bagian bawah, kita klip.
dan ujung guset satunya dengan bagian bawah satunya. Seperti ini. Hingga nanti akan membentuk pola yang melingkar. Kemudian kita jahit dengan kampuh 1 cm. Seperti ini. Dan kita akan jahit tindas di kedua sisinya. Pola keliling untuk inner sudah jadi, kita akan rangkai pada inner. Kita buat penanda tengah pada inner, atas dan bawah. Kemudian kita akan pertemukan pola keliling inner, hanya pola keliling inner. Kita akan pertemukan dengan inner, body inner, penanda tengah bagian atas bertemu dengan penanda tengah lidah reds. Kita klip. Outernya tidak. Jadi outernya jangan sampai ikut terjahit. Kemudian penanda tengah bawah bertemu dengan penanda tengah pola bagian bawah. Kemudian kita klip keliling seperti ini. Untuk inner yang pertama kita akan jahit keliling dan sisakan lubang pembalik. Dan saya membuat lubang pembalik di sisi samping. Dan untuk menjahit saya membuat bagian keliling berada di posisi atas. Jadi body tas inner berada di tumpukan yang bawah. Kita jahit keliling dengan kampuh 1 cm. Karena pola tadi sudah kita cek dan cocok, maka jahitan untuk inner ini juga harus pas. Untuk inner yang pertama kita jahit, sisakan lubang pembalik. Boleh lubang pembalik di bagian bawah, boleh di bagian samping. Seperti ini, saya membuat di bagian samping. Dengan cara yang sama kita akan pasang inner yang kedua di sisi satunya seperti ini. Tetapi kalau untuk yang satu ini kita akan jahit keliling penuh. Jadi hanya ada satu lubang pembalik seperti ini. Nah, kita sekarang akan rangkai untuk outer. Pertemukan guset dengan bawah. Tadi sudah yang guset yang pertama, sekarang guset yang kedua. Dan jahit tindas seperti ini. Lalu pertemukan guset dengan lidah reds. Guset pertemukan dengan lidah reds, jahit dengan kampuh 1 cm. Dan guset satunya juga bertemu dengan lidah reds di sisi satunya. Juga kita jahit dengan kampuh 1 cm. Setelah terjahit, kemudian kita akan jahit tindas agar kuat. Jahit tindasnya di sisi guset. Sisi guset kita jahit tindas di kedua sisinya. Hasilnya sebagai berikut. Lalu dengan cara yang sama kita akan pasang outer. Bertemu dengan outer keliling. Dengan cara mempertemukan penanda tengah dengan penanda tengah. Penanda tengah lidah reds bertemu dengan penanda tengah outer yang bagian atas. Dan penanda tengah bagian bawah bertemu dengan penanda tengah outer bagian bawah. Kemudian kita klip. Bagian itu dulu yang kita amankan, baru kita klip keliling, terutama di bagian lengkungan-lengkungan. Kita klip, bisa menggunakan klip yang banyak agar posisinya tidak bergeser ketika nanti kita akan menjahitnya. Sama seperti inner, kita sekarang akan jahit bagian outer, jangan sampai bagian inner ikut terjahit. Beri perhatian khusus pada bagian lengkungan-lengkungan, jangan sampai bagian lengkungan-lengkungan berkerut ketika kita menjahitnya. Berhenti, kemudian jalan, berbelok, dirasakan posisinya, kemudian kita rapikan terlebih dahulu sebelum kita menjahit. Jadi jangan sampai bagian pojokan-pojokan, terutama yang di bagian lengkungan-lengkungan, berkerut sehingga nanti hasil akhirnya tidak bagus. Kita akan jahit keliling tanpa lubang pembalik. Jadi di bagian outer ini kita akan jahit secara keseluruhan.
selesai menjahit outer pertama ini, kemudian kita cek apakah ada bagian-bagian yang berkerut. Jika ada, kita bisa perbaiki terlebih dahulu sebelum menutup dengan outer satunya. Jika sudah, kita akan pasang outer yang kedua dengan cara yang sama, dengan mempertemukan penanda tengah dengan penanda tengah, kemudian klip dan kita jahit. Sudah selesai semua. Dari lubang pembalik kita buka resleting, kita masukkan tangan ke lubang pembalik, kita buka resleting, kemudian kita balikan kain. Pertama-tama yang kita balikan adalah kita keluarkan bagian outer dan inner sehingga sisi bagus berada di luar seperti ini. Lalu kita keluarkan outer dari inner sehingga hasilnya sebagai berikut. Kita rapikan bentuknya, terutama di bagian lengkungan-lengkungan. Jika sudah yakin rapi, sudah yakin semuanya terjahit dengan baik, kita lipat kampuh lubang pembalik seperti ini. Kemudian kita klip. Kita akan menutup lubang pembalik, yang artinya proses kita sudah hampir selesai. Kita lipat ke dalam kampuhnya, kemudian kita klip dan kita jahit kampuh lubang pembalik ini dengan hasil sebagai berikut. Lalu masukkan inner ke dalam outer, rapikan lagi bentuknya, dan tas kita sudah selesai dibuat. Tas kita selesai dibuat, ini adalah handle jinjing, kita bisa pasang handle sling bag sehingga bisa digunakan sebagai tas sling bag. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial Bayanaka Craft. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.